Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang lalu terakhir disampaikan ta'rif atau definisi hukum. Hukum itu menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, hasilnya bisa ya positif, bisa tidak negatif. Berikutnya, apa yang dapat menjadi hakim? Itu berikutnya ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Dan yang menghukumkan dia dengan isbat atau nafi itu, apa yang menjadi ukuran atau apa yang menjadi hakim sehingga sesuatu itu disebut ya atau tidak, positif atau negatif. Apa hakimnya? Isbat itu ya positif, nafyun atau bahasa kita nafi itu tidak, negatif. Ada kalanya syara agama, ada kalanya akal, ada kalanya adat kebiasaan. Jadi hakimnya itu bisa agama, bisa akal, bisa kebiasaan atau adat. Jadi kalau ada pernyataan ini enggak apa-apa, enggak apa-apa menurut apa? Menurut syara', menurut akal, atau menurut adat. Adat ini kebiasaan, bukan maksudnya kebiasaan suku, tetapi kebiasaan manusia secara umum. Adat suku ini begini, adat suku itu begitu. Bukan itu yang dimaksud, bukan. Tapi adat ini artinya kebiasaan. InsyaAllah akan lebih luas kita bincang. Jadi kalau ada pernyataan ini tak boleh, tak boleh menurut apa? Menurut syara', menurut akal, atau menurut adat. Jadi mesti ada hakimnya. Dan dari kerana inilah terbahagi segala hukum kepada 3 bahagi. Pertama, hukmun syar'iyyun, hukum agama syara'. Kedua, hukmun adiyun, hukum adat kebiasaan. Ketiga, hukmun aqliyun, hukum akal. Hukum akal ini hakimnya akal, akal manusia. Sehingga apapun agamanya, kalau ada akalnya itu termasuk. Jadi kalau disebut hukum akal orang Islam, tidak, hukum akal manusia, walau agamanya non-Islam. Sebab hukum agama tadi pada syara', hukmun syar'iyyun, hukum agama itu hukum agama Islam. Hukum adat itu hukum adiyun,
hukum akal. Ya, satu-satu disampaikan insyaallah. Apalah pengertian atau ta'rif daripada hukum syarak? Satu-satu ya. Hukum syarak dulu. Apa hukum syarak itu? Maka makna hukmun syar'iyyun itu, hukum syarak, hukum agama itu yaitu yang mau mengharokatkan, harokatkan. Khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bi talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Itu hukum agama. Khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bi talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Artinya, apalah hukum agama itu? Yaitu kalam, firman daripada Allah Ta'ala yang diqasad, yang dituju dengan dia orang yang ahli bagi faham. Orang yang ahli bagi faham ini adalah terjemahan mukallaf. Jadi hukum syarak adalah firman Allah, kalamullah. Sama ada kalam itu berupa Al-Quran atau Al-Hadis. Maka di dalam Islam tak bisa kita bincang hukum agama kalau tidak merujuk kepada Al-Quran atau Al-Hadis. Tidak bisa. Adapun kitab-kitab yang ditulis para ulama itu mestilah pula bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan hukum syar'i itu tertuju dia, diqasad dia kepada orang yang ahli bagi faham. Bahasa Arabnya mukallaf. Jadi perbuatan anak-anak itu tidak ada hukumnya, sebab yang dihukum adalah mukallaf. Makanya anak-anak berbuat jahat enggak ada dosanya, anak-anak berbuat baik enggak ada pahalanya. Karena hukum syarak itu dia tertuju kepada mukallaf, yang diterjemahkan di sini kepada orang yang ahli bagi faham. Secara fikih orang mukallaf itu baligh, berakal. Baligh dia tidak berakal, tidak mukallaf, dia tak ada hukum. Berakal dia tapi belum baligh, dia tak ada hukum. Apalagi kalau dia belum baligh dan belum ada akalnya, tak ada hukum. Jadi hukum itu tertuju kepada mukallaf. Secara bahasa Arab arti mukallaf orang yang diberi tanggung jawab. Sudah dua. Jadi hukum syarak adalah firman Allah, tertuju kepada mukallaf, yang bergantung, yang firman Allah itu terkait dengan segala perbuatan, perkataan
dan niat sekalian mukallaf. Itulah yang dihukum. Perbuatan, perkataan, dan niat. Niat itu nanti di dalamnya masuklah fikiran atau keyakinan. Jadi boleh tidak saya melakukan ini menurut syarak? Boleh tidak saya mengatakan ini menurut syarak? Boleh tidak saya berfikir atau fikiran saya begini menurut syarak? Jadi ada aturannya, jemaah. Bahwa kita yang belum tahu lain hal, tetapi agama menetapkan. Tuntutan itu ada kalanya dengan dituntut. Hukum itu ada kalanya berupa tuntutan. Tuntutan ini nanti terbagi 4. Itu akan kita bincang insyaAllah. Jadi ada kalanya perbuatan kita dituntut, perkataan kita dituntut, atau fikiran kita dituntut. Bisa tuntut buat, bisa tuntut tinggalkan. Tuntut buat atau tuntut lakukan bisa sunat, bisa wajib. Tinggalkan, tuntut buat. Nah, yang kedua, tuntut tinggalkan, itu bisa makruh, bisa haram. Jadi ada kalanya firman Allah yang menyasar kepada mukallaf itu berupa tuntutan. Tuntut buat atau tuntut tinggalkan, atau harus. Harus ini bahasa kitab Melayu lama, bukan bahasa Indonesia. Harus itu artinya buat tak disuruh, tinggalkan pun tak dilarang. Dua sudah ya. Jadi firman Allah itu atau hukum syar'i itu adalah firman Allah yang tertuju kepada mukallaf terhadap perbuatan, perkataan, niat si mukallaf berupa tuntutan atau harus atau yang dihantar bagi keduanya. Ada tuntutan, ada harus, atau yang dihantar bagi keduanya ini. Sebab nanti ada hukum itu peristiwa-peristiwa antara namanya. Itulah al-wad'u. Peristiwa antara itulah nanti yang menentukan hukum yang 5, halal, haram, wajib, sunat, makruh. Itu namanya al-wad'u. Itu pun firman Allah Ta'ala juga tak boleh menurut fikiran kita. Contoh, mengerjakan sembahyang 5 waktu wajib. Kita ambil satu, yaitu sembahyang maghrib. Mengerjakan sembahyang maghrib wajib. Nah, ini namanya tuntut buat wajib. Tetapi barulah dikerjakan wajib sembahyang maghrib itu sebab terbenam matahari. Kalau matahari tidak terbenam, maka tidak ada sembahyang maghrib. Maka terbenamnya matahari adalah hukum antara. Nah, jadi dia hukum antara, dia di luar hukum yang 5. Jemaah, nanti ada istilahnya sampai di sini. Dia di luar hukum yang 5, dia hukum antara. Jadi wajib sembahyang maghrib apabila terbenam matahari. Ini namanya nanti di situ ada tuh tadi wal wad'i. Wad'i supaya mudah kita, kalau di kitab Melayu disebut hantar. Ya, atau yang dihantarkan bagi keduanya. Bagi kedua tuntut atau harus tadi. Kan tadi ada tuntut, ada harus. Untuk tuntut dan harus ini ada hukum antaranya. Tak bisa kita katakan begini kalau tak ada antaranya. Antaranya nanti ini bisa 3, bisa 5, bisa 7. Nanti kita baca. Kalau selesai malam ni selesai jamaah ya. Baik.
Artinya hukum antara itu berfungsi bagi tuntut atau harus. Dia berfungsi bagi tuntut atau harus. Akad jual beli itu menjadi sebab bolehnya kita memiliki barang-barang. Jadi memiliki barang-barang orang lain itu haram. Baru menjadi halal bila ada akad. Maka akad itu hukum antara. Hukum antara supaya barang-barang itu menjadi halal bagi kita. Okey ya. Dan masuk pada yang dituntut itu 4 perkara. Pertama wajib. Wajib, fardu, sama itu. Ya. Lazim, itu juga dia. Maknanya itu yaitu barang yang disiksa pada meninggalkan dia. Disiksa itu berdosa. Sesuatu yang apabila ditinggalkan dia berdosa dan diberi pahala pada mengerjakan dia, itu namanya wajib. Jadi dilakukan dia dikasih pahala, ditinggalkan dia dikasih dosa. Maka perbuatan itu disebut wajib. Perbuatan itu disebut wajib, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Kedua, sunat. Sunat ni banyak, kadang disebut tatawwu', mustahab, nadab dan seterusnya. Maknanya barang yang diberi pahala pada mengerjakan dia dan tiada disiksa pada meninggalkan dia, itu sunat. Sunat dikerjakan dapat upah, itu pahala. Ditinggalkan tak dapat apa-apa. Makanya orang kalau mengerjakan sesuatu yang sunatkah yang wajibkah, dia dapat pahala dengan syarat-syarat tertentu. Saya mau sembahyang tahajud jam 3 siang, tak jadi, kerana syaratnya tak terpenuhi, aturannya tak terpenuhi. Ya, secara teknis nanti disebut kalau untuk sembahyang tahajud tadi bukanlah syarat, sebab. Ya, saya mau sembahyang zuhur jam berapa? Jam 10 pagi. Bisa. Semua itu ada aturannya. Sebab ini cerita agama, maka aturannya adalah agama. Jadi hati-hati jamaah yang dikasihi Allah dengan mengatakan enggak apa-apa. Boleh saja, enggak apa-apa menurut apa? Adillah. Enggak apa-apa menurut apa? Sebab kalau ternyata kata kita enggak apa-apa, sedangkan menurut agama apa-apa, wah ini repot ini. Ya tapi saya kan enggak tahu. Maka kalau enggak tahu jangan bilangnya apa-apa atau enggak apa-apa. Bilang saya tidak tahu. Sebab semua itu ada mizan, mim, ya, zai, alif, nun. Semua itu ada mizan, ada timbangan, ada ukuran. Ya, 2, 3. Makruh. Arti makruh dibenci. Kalau pengertiannya berikut. Maknanya yaitu barang yang diberi pahala pada meninggalkan dia dan tiada disiksa, tiada berdosa pada mengerjakan dia. Dikerjakan tak berdosa, ditinggalkan berpahala. Sayangnya kita menganggap sepele, kan makruh saja. Padahal kalau dia tidak lakukan, dia dapat pahala.
sedangkan kita orang yang kekurangan pahala. Tapi ini sedap aja, kan makruh aja ni. Dulu kita masih malu mengerjakan yang makruh, sekarang dah tak malu lagi. Apa hukum makan benda-benda berbau? Makruh. Kadang menyebutnya pun kita risih. Jengkol, pete, makruh. Tapi sekarang di pesta pernikahan justru ada jengkol. Dan ustaz pun sekarang dah tak malu makan jengkol tu di pernikahan. Padahal tu makruh. Lantas mau dapat pernikahan sakinah mawaddah warahmah yang makruh diselenggarakan, itu macam mana jalan ceritanya? Kita dah tak malu lagi. Maka jangan salahkan kalau ada orang menghina agama kita. Ya, dalam pengertian salah tetap salah lah. Mana bisa pula kita biarkan orang menghina agama kita? Tetapi kita sendiri sudah melanggar hukum itu. Kan makruh aja itu. Jangan. Padahal kalau dia tidak kerjakan, dia dosa tak dapat, pahala malah dapat. Kalau dia tak kerjakan. Tapi kena sepele, kan makruh aja. Tapi macam mana kita mau tak makan jengkol? Orang merokok pun luar biasa. Merokok itu hukumnya kalau tak makruh haram. Dia pus. Untuk nyumbang ke tabung masjid enggak ada. Untuk rokok ada. Kan lucu. Baru nanti minta sama Allah masuk ke dalam surga, baru dibantahnya, sama siapa lagi kita minta? Bukan itu maksud awak. Kau kalau minta, sesuaikan dengan perbuatanmu. Ada kesempatan pahala, tapi tak lakukan dengan alasan makruh aja. Uang untuk rokok ada, uang untuk sedekah tak ada. Kan lucu nih. Jangan dulu jemaah. Cara kita umat Islam ni lucu. Itulah makruh. Baru dibilang dia, kan enggak apa-apa, enggak berdosa. Memanglah tak berdosa. Tetapi kalau kau tinggalkan, kau dapat pahala. Sudahlah uangmu hemat, pahala kau dapat. Itu makruh. 4. Haram. Maknanya yaitu barang yang disiksa pada mengerjakan dia dan diberi pahala pada meninggalkan dia. Dikerjakan dia berdosa, ditinggalkan dia dapat pahala. Dah pula sekarang jadi mau macam mana lagi? Itu yang haram tu. Sebab sekarang ini sogok menyogok sudah hal yang biasa. Sedangkan sogok menyogok, suap menyuap hukumnya haram. Kalau enggak nyuap awak enggak bisa kerja katanya. Nanti kasar penjelasan kita berikut tak baik pula. Macam mana pun jadi kasar, walaupun secara logis itu betul. Jemaah, dah pula katanya kalau enggak nyogok. Sedangkan Nabi ar-rashi wal murtashi finnar, penyogok, penerima sogok masuk dalam neraka, hukumnya haram. Apa haram? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Dah kata dia kalau enggak nyogok enggak bisa kerja awak. Sedangkan yang larang sogok agama. Masa Allah Ta'ala suruh kita taat kepada Rasul tapi Allah tak siapkan kerja yang halal? Itu macam mana jalan ceritanya? Kan siapa yang suruh kita kerja yang halal? Kan Allah. Tahu-tahu kita bilang kalau enggak buat yang haram enggak bisa kerja. Lah berarti kan Allah bohong. Mungkin Allah bohong? Kan mustahil. Lantas kenapa kita lakukan juga? Coba deh. Dan ini segala lini
bukan hanya untuk kerja. Jadi menyuap itu hukumnya haram. Karena menyuap itu berarti yang tak betul jadi betul, atau yang betul dibuat jadi tak betul. Sogokkan duit. Dah? Itu hukumnya haram. Baru yang kelima, ibahah. Satu jua. Apa maksudnya satu? Dan maknanya itu, jadi tadi 4, ibahah itu 1. Tadi kan tuntut ada 4. Tuntut buat, tuntut tinggalkan. Tuntut buat ada 2, sunat dan wajib. Tuntut tinggalkan ada 2, makruh dan haram. Makruh namanya sayyi'ah, buruk. Sambung semua. Sin ya pakai tasydid, hamzah pakai gigi tabulat. Sayyi'atun, sambung semua. Buruk, itu makruh. Haram itu maksiat, mim ain shad ya tabulat. Maksiatun, durhaka. Jadi haram maksiat, makruh sayyiat, buruk. Itu tuntut tinggal 4. Sedangkan yang berikut ibahah. Ibahah itu cuma 1 saja. Mubah. Apa dia? Barang yang tiada disiksa dan tiada diberi pahala pada mengerjakan dia, dan tiada disiksa dan tiada diberi pahala pada meninggalkan dia. Dilakukan dosa tak dapat, pahala tak dapat. Ditinggalkan pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. Terlampau banyak. Apa contoh? Mandi. Kalau mau sembahyang Jumat, lain hal, tu mandi sunat. Kalau habis terjadi hal-hal hadas besar, mandi wajib, itu lain hal. Di luar mandi sunat, di luar mandi wajib. Contoh mandi pagi. Mandi pagi itu mubah saja. Mau mandi, mandi. Mau tidak, tidak. Tak ada pahala, tak ada dosa. Baru di situ berlaku innamal a'malu binniat. Karena di masyarakat nih tergantung niat aja. Yang enggak lah. Ada perbuatan wajib, perbuatan sunat, perbuatan haram, perbuatan makruh. Yang tergantung niat itu mubah. Maka mandi pagi niatnya apa? Kalau niatnya menjaga kesehatan, maka jadilah pahala. Apalagi niatnya karena saya mau jumpa orang-orang, tak baik nanti orang jadi bau dekat kita, pahala dia. Tapi kalau tak ada niat begitu, sekedar mandi saja, itu namanya kebiasaan, adat tadi itu, dan tak ada pahala situ. Mau mandi pahala tidak, dosa tidak. Tak mandi pahala tidak, dosa tidak. Dah. Makan pun mubah. Makan tak wajib. Ya kalau tak makan mati awak, itu lain hal, itu darurat. Itu darurat. Makan tu mubah dia. Berpahala tidak, berdosa tidak kalau makan, berpahala tidak, berdosa tidak kalau tak makan. Baru dia menjadi ibadat bergantung niat. Apa niat makan? Oh, niat makan supaya badan sehat, ini amanah Allah Ta'ala, pahala dia. Oh, apa niat makan? Supaya ada tenaga, bisa bekerja membantu masyarakat, pahala dia. Bisa sembahyang, pahala dia. Bisa cari nafkah untuk anak isteri, atau untuk orang tua, atau untuk bantu tetangga, pahala dia. Kalau tak ada begitu-begitu, dia mubah. Dah. Yang dua itu, wajib dan sunat, itu namanya ma'ruf. Yang makruh dan haram itu namanya mungkar. Maka kita dengar amar ma'ruf, nahi mungkar. Perbuatan ma'ruf, ini saya sampaikan semua nih jemaah. Perbuatan ma'ruf yaitu sunat dan wajib, bila salah niat, jadilah dia mungkar. Salat duha, apa niat? Biar dikenal orang awak, biar disanjung orang awak, itulah niat. Maka solat sunat duha yang dia kerjakan menjadi dosa.
Jika niatnya itu semata-mata itu, ya, apa niat kau sembahyang wajib 5 waktu itu? Tak enak juga awak, orang-orang pergi sembahyang, awak tidak. Tapi gila, mana ada pahala situ? Tapi jangan ditinggalkan. Itu fatwa Imam Asy-Syafi'i. Perbuatan-perbuatan itu jangan ditinggalkan, terus kerjakan sambil berlatih. Perbuatan mungkar, yaitu sayyi'ah dan maksiat, dengan niat baik tidak bisa jadi ma'ruf. Apa niat kau minum khamar ni? Supaya hangat dulu badan ni, dingin kali cuaca ni kata. Tak bisa itu berubah jadi baik. Tak bisa. Yang makruh pun begitu, tak bisa jadi baik, dia tetap makruh. Sebab di masyarakat ni suka kali cakap yang penting niat. Mana jadi? Perbuatan ma'ruf salah niat jadi mungkar. Perbuatan mungkar betul niat tetap mungkar. Apa niat kau korupsi ni? Yang bantu orang miskin lah, apa lagi? Kalau tak gini tak bisa awak. Mana jadi? Tetap aja haram. Yang bisa itu perbuatan mubah. Baik niat jadi baik, buruk niat jadi buruk. Ini di masyarakat ni entah dari mana dapatnya. Semua tergantung niat. Niat awak, kalau niat awak baik, baiklah itu. Tak jadi. Tak jadi. Bila dia ma'ruf, niatnya salah jadi mungkar. Bila dia mungkar, niatnya baik, tetap mungkar. Ya, kita teruskan. Maka himpunkan olehmu, gabungkan olehmu yang satu ini, yaitu ibahah. Ibahah itu mubah, halal, jaiz, sama lah itu, kepada 4 yang terdahulu. Maka jadilah perhimpunannya 5 perkara, dan telah dinamai akan dia hukum taklifi. Jadi kalau disebut hukum taklifi, inilah dia: sunat, wajib, makruh, haram, mubah. Mubah, jaiz, mubah, halal, atau ibahah. Inilah dia yang 5 ni jemaah. Disebut hukum taklifi kerana ada akibat. Ada akibat pahala, ada akibat dosa. Sedangkan mubah, walau tak ada akibatnya pahala, tak ada akibatnya dosa, oleh para ahli ilmu usul fikih dimasukkan saja ke dalam taklifi. Nanti istilahnya tasamuh, artinya dispensasi. Masukkan aja lah sini sudah. Mau kemana lagi loket dia? Ini dia. Satu ya, itu namanya hukum taklifi. Masuk pula lah pada hantar bagi keduanya 5 perkara, hukum antara. Di sini disebut 5. Nanti kita ngaji ada pula guru sebutkan 3 saja. Ada pula nanti guru sebutkan 7 saja, 7 malahan, bukan 7 saja. Itu tak ada masalah sama sekali. Ya, baik. Yang 5 ini dulu. Mana dia? Pertama, musabbib atau sebab. Sebab ni begini, supaya mudah sebelum baca kitab ni. Arab Melayu ni agak apa sikit. Dia ada, hukum ada. Dia tak ada, hukum tak ada. Ada terbenam matahari, ada sembahyang maghrib. Tak ada terbenam matahari, tak ada sembahyang maghrib. Ada akad, barang tu jadi milik. Tak ada akad, barang tu tak jadi milik. Itu namanya sebab. Maknanya yaitu barang yang lazim daripada ketiadaan sebab, ketiadaan musabbab. Musabbab tu akibat kalau bahasa kita. Tak ada sebab, tak ada dia, tak ada hukum. Dia tu sebab,
hukum tu musabbab, akibat. Tak usah bingung pada istilah-istilah jemaah. Dia ada, yang lain ada. Dia terbenam matahari ada, yang lain sembahyang maghrib ada. Itu ya. Dan lazim daripada diperoleh sebab, diperoleh musabbab. Kalau tiada sebab, tiada akibat. Ada sebab, ada akibat. Seperti tergelincir matahari, maka bahwasanya syarak agama mengantarkan dia, menetapkan dia tergelincir menjadi sebab bagi sembahyang zuhur. Maka lazim daripada diperoleh sebab, yaitu gelincir matahari, diperolehlah musabbab atau akibat, yaitu wajib sembahyang zuhur. Dan lazim daripada ketiadaan sebab, yaitu tergelincir matahari, ketiadaan musabbab, yaitu wajib sembahyang zuhur. Seluruh sembahyang, wajib maupun sunat, bukan berdasarkan jam. Tak ada dalam fikih sembahyang zuhur jam 12.28, tak ada. Sembahyang zuhur kalau tergelincir matahari. Masalahnya, makin kebelakangan makin tak pandai orang menengok matahari. Satu. Kedua, ada ilmu falak. Oleh ahli-ahli falak diperkirakan matahari tergelincir jam sekian, matahari terbenam jam sekian, matahari fajar sodik terbit jam sekian. Itu perkiraan ahli-ahli falak, enggak ada yang pasti itu. Jemaah, karena itulah tak bisa secara ketat diikut jadwal waktu itu. Nomor satu, dia perkiraan, bukan kepastian. Nomor dua, jam siapa yang paling tepat? Coba dulu jemaah, jam siapa yang paling tepat? Enggak ada. Apalagi standarnya 0 derajat di Greenwich, London sana. Itu standar jam seluruh dunia. 0 derajatnya di sana. Siapa yang paling tepat? Artinya, andai pun nanti Isya 1940 plus minus 394142, enggak ada masalah. Ini mau hati-hati. Udah 40, masuk Isya. Santai dulu. Karena sembahyang tidak berdasarkan jam, dia berdasarkan garis edar matahari. Kalau gitu salah nengok jam? Tidak. Kita pantas mengucap terima kasih kepada para ahli falak. Yang penting kita mesti faham bahwa ini perkiraan. Kalau untuk sembahyang masih agak ringan dia sikit. Yang berat nanti untuk puasa Ramadan. 18.26 adalah maghrib, terbenam matahari. Pastikah 18.26 terbenam matahari? Enggak ada juga, perkiraan. Ditambah jam siapa paling tepat, ditambah 2 masjid yang berdekatan, jamnya pun beda. Karena itulah saya dari dulu menyampaikan, untuk sembahyang masih ringan dia. Misal 19.40 Isya, ternyata kita azan jam orang 19.39, berarti kan belum masuk waktu. Dengan azan itu sendiri sampai habis kan akhirnya masuk waktu, masih ringan. Tapi kalau puasa 18.26 langsung dia azan,
Pastikah itu sudah terbenam matahari? Ternyata jam di rumah kita 18.25, masjid 18.26, sudah azanlah dia. Apa jadinya kalau kita berbuka sebelum waktunya? Menimbang inilah saya sejak dulu menyampaikan, walaupun jadwal maghrib 18.26, coba tunda-tundakan kita untuk pribadi buka menjadi 18.27. Jangan sampai 29, jauh kali. 27 misal kata, 28 misal kata. Mengapa? Satu, jam-jam ini perkiraan. Kedua, enggak ada jam yang paling tepat. Ini mau hati-hati, ya. Jangan nanti ada pengajiannya, rupanya kalau buka puasa kita tunda dulu. Aku enggak bilang begitu. Aku tak ada bilang begitu. Aku hanya mengajak kita berhati-hati. Kalau untuk sembahyang resikonya ringan, karena macam mana pun nanti dengan perjalanan azan waktu sampai itu. Tapi kalau untuk buka, dah, itu sebab. Jadi sebab dia ada, yang lain ada, dia tak ada, yang lain tak ada. Kedua, syarat. Maknanya, kalau syarat ni sebelum baca kitab, so nanti agak belit sikit. Syarat ni dia tak ada, yang lain tak ada. Pasti. Dia ada, yang lain bisa ada, bisa tidak. Tak ada wudu, sembahyang tak ada. Wudunya tak ada, sembahyang tak ada. Ada wudu, sembahyang bisa ada, bisa tidak. Ada wudu dia jam 11 mau sembahyang zuhur, tak ada, tak bisa. Ada wudu dia jam 1 ada zuhur. Tapi kalau wudu tak ada, sembahyang tak ada. Itu syarat. Ya? Belum pernah saya dengar dari Quran dan hadis itu mengatakan bumi dan langit itu bukan. Nah, seandainya ada orang yang mengatakan atau guru sekolah mengatakan, sering kita dengar bahwasanya bumi dan langit itu adalah bukan. Bagaimana hukuman orang yang mengatakan seperti itu? Sebelum saya jawab, saya tanya balik. Sudah dibaca semua ayat Al-Quran dan semua hadis Rasul? Makanya itu apa saya jawab. Al-Quran belum dibaca semua. Hadis Rasul yang 6 kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi belum dibaca. Mengapa sampai pada keputusan itu? Coba dulu. Saya mengajak kita masuk ke makom ilmu, bukan obrolan tepi jalan. Inilah model saya. Jadi tadi sudah katakan saya belum pernah dengar Quran, baca Quran hadis. Saya tanya balik, sudah dibaca yang 6.666 ayat, ditambah 6 kitab hadis, yang ke-7 kitab hadis susunan Imam Ahmad. Kalau belum dibaca, saya tak akan jawab. Sehingga saya menunggu kita baca itu selesai. Kalau tak ada, baru saya baca jawab. Supaya makom kita naik ke makom ilmu. Dan saya kalau tak tahu, aku bilang tak tahu. Terang aja, aku tak ada malu. Tak tahu aku, titik. Bis. Andai kita bilang, cemen, tak ada ilmunya. Dah betul. Tak ada sakit hatiku, sikit tak ada. Kalau aku tahu, aku bilang tahu. Maka ini aku tak mau jawab, karena aku mengunci pernyataan kita di awal tadi, bahawa tak ada dapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Aku balikkan, sudah baca 6.666 itu, 6.236 ditambah 7 kitab hadis yang jadi rujukan itu 6, tapi nanti sebahagian ahli hadis sampai ketambah yang ke-7. Ku tunggu dibaca itu selesai semua, baru ku jawab. Sampai kapanpun umurku panjang. Kalau belum, aku tak jawab. Karena aku mengunci tadi dengan pernyataan kita di awal. Sebab pernyataan kita di awal itu pernyataan orang alim, mengatakan tak didapat di Al-Quran, di hadis.
Itu belum ditambah lagi kitab Imam Baihaqi, Imam Hakim, Imam Daruqutni, belum ditambah itu. Yang 6 saja dulu. Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, Sunan Imam Tirmidzi, Sunan Imam Abu Daud, Sunan Imam Ibnu Majah, Sunan Imam Tirmidzi, Imam Nasai. Yang 6 tu dulu. Bila sudah selesai aku jawab. Kalau belum aku tak jawab. Okey, lain. Sila. Haram sogok menyogok tu lebih berat dari makan B2 lagi. Oh, kalau dah masuk kerja apa lagi yang disogok? Orang nyogok itu kan karena belum masuk kerja. Enggak, ada rupanya orang menyogok sesudah kerja. Itu sama juga tu. Jadi menyogok ni kan sebelum. Sekarang gini, yang diterima di company itu, apakah swastakah, pemerintahkah? Katalah yang diterima 100 orang, yang lamar 5.000 orang, maknanya pasti tidak diterima 4.900. Kan gitu. Sampai sini setuju? Masuk di akal ya? Oke. Kita nyogok. Dengan sebenarnya kita nyogok ni sebetulnya diterima enggak kerja? Ada. Sebab kalau diterima untuk apa dia nyogok? Dengan dia menyogok, diterimalah dia. Okey? Andai dia tak menyogok, dia tak diterima. Menyogoklah dia, diterima. Padahal sebetulnya jatah dia itu jatah orang lain. Kan begitu. Jadi dengan dia disogoknya, sebetulnya dia merugikan satu orang, yang hak orang itu mesti diterima. Tapi sebab dia menyogok, orang tadi tak diterima. Siapapun orang itu, zalim tidak? Dimanapun itu nyogok atau resmi daftar. Ya, kalau resmi macam awak kuliah pun wang daftar sekian juta katanya. Ya, daftarlah bayar. Tapi kita tak yakin. Awak jumpailah si A, si B, si C, sap sogok. DP dulu Pak katanya. Nanti kalau diterima kontan, penuhi yang 50%. Berdosalah dia kerana menzalimi orang lain. Itu hak orang lain. Dosa dia. Seberapa tu? Sebegitulah dosa dia. Habis tu. Sekolah pun gitu, semua gitu. Berdosa. Aku nyampaikan pengajian di sini bukan menyogok aku sama pengurus. Aku sogok dulu lah biar aku ngajar sini. Nanti kalau dapat bagi-bagi sama pengurus, tak ada. Kalau itu kulakukan dosa juga. Yang lain. Sebentar sini dulu. Yang setelah bekerja yang nyogok tadi, hasil gaji kan dikasih ke mana istri yang dimakan, apa jadi itu? Dari mata air keruh tak keluar mata air jernih. Itulah jawabannya. Kan bisa jadi saring kata orang tu. Bisa. Saringnya taubat. Macam mana cara taubatnya? Kau pastikan cari orang yang mestinya diterima di situ tanpa kau nyogok. Siapa orangnya? Kan ajab. Kan ajab. Itulah saringnya. Atau kau resign. Enggak mau kau resign, gaji yang kau dapat sedekahkan semua. Jadi setelah 10 tahun baru dia taubat Ustaz. Hah? 10 tahun belakang ini makanan istri. Apa yang sebelumnya? Yang sebelumnya dia tahu atau tak mau tahu? Tahu dia tapi tak mau tahu. Tak mau tahu. Berdosa dia, anak istri tak masuk. Dia berdosa besar. Anak istri tak masuk. Anak istri tak masuk. Dia kena sendiri. Taubatlah itu. Berhenti.
kasih duit tu sama fakir miskin. Itu kalau mau ikut jawaban lurus. Kalau mau ikut jawaban cincai-cincai lain lagi lah. Sebentar, jangan dulu. Sob tadi jatah sana. Nanti berdosa saya. Ini antri dulu. Takut saya. Tapi ingat. Gitu ya. Jadi dari mata air keruh tak keluar air jernih. Sini siapa tadi? Dia enggak nyogok, tapi orang dalam. Kalau tak ada orang dalam, kira-kira diterima enggak dia? Kira-kira aja. Enggak, aku enggak berani jawab. Kita yang nanya, kalau enggak ada orang dalam, dia kena enggak? Dia diterima enggak? Enggak diterima. Dah, baru ditengok. Sebetulnya dia layak diterima tidak? Kalau dia layak diterima, hanya dengan adanya orang dalam mendapat kemudahan, masih bisa ya. Masih bisa. Aku tak tegas jawab. Kenapa? Dia berkelayakan. Hanya karena ada orang dalam, jadi dia enggak digencet orang. Padahal dia berkelayakan. Masih bisa. Ini masalahnya semata-mata orang dalam. Itu zalim. Tak bisa. Karena dia tidak punya kapabilitas untuk menduduki posisi itu. Tapi karena ada orang dalam, masuklah dia. Itu tak bisa. Zalim tetap. Okey. Di sini. Mungkar. Zaman dulu penjajah itu sering ngambil rampasan warga masyarakat. Nah, kalau itu mencuri rampasan itu dibagi-bagi ke warga. Lah itu bukan mencuri. Mengembalikan benda kepada pemiliknya semula. Itu di antara kerja Raden Said yang belakangan menjadi orang alim, Sunan Kalijaga. Lah Sunan Kalijaga dia tahu rakyat miskin, dia anak raja itu. Tapi di lumbung kerajaan kok banyak. Enggak bisa. Ini dia ambil dibagi-bagi ke warga. Ini bukan dia mencuri, tetapi mengembalikan hak warga. Bukan mencuri, sama sekali bukan. Kalau gitu ceritanya mencuri, enak kali Belanda di Indonesia nih. Tak kita usir dia. Sedap kali dia. Itu tidak. Tidak, itu mengembalikan hak warga. Bukan sebut mencuri. Lain? Sudah? Baik. Jadi akan datang syarat ya, kita ulang dari semula lah sebab tadi belum dibaca syarat. Kedua syarat itu akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.